Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi yang berjudul Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ridho Fansah, NIM 2014110164, kelas 4B, mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama, status fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan taujih. Tabyin yang berarti menjelaskan hukum yang merupakan peraturan praktis bagi lembaga keuangan khususnya yang diminta oleh para pelaku ekonomi kepada DSN, dan taujih yaitu memberikan bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma-norma ekonomi syariah. Teori fatwa yang harus direformasi dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan dan proses pembentukan fatwa. Jadi teori yang hanya mengikat mustaf orang yang meminta fatwa atau tidak relevan dengan fatwa DSN. Selanjutnya, fatwa MUI dan urgensinya. Secara umum, urgensi sebuah fatwa adalah untuk melindungi umat Islam agar perilakunya tidak terjerumus dalam koridor syariat Islam ketika menghadapi perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan pasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk materi yang terakhir, yaitu metode penetapan fatwa syariah. Yang pertama, pendekatan kathi, yaitu pendekatan kathi yang dilakukan dengan pedoman pada masa nas Al-Quran dan hadis untuk suatu masalah jika masalah yang dirinci tersebut termuat dalam nas Al-Quran dan hadis secara jelas. Dan yang kedua, yaitu pendekatan kauli, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkan pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka, yaitu Al-Kutub Al-Muttabarah. Pendekatan ini dilakukan jika jawaban-jawaban dapat dipuaskan oleh pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka. Untuk pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan manhaji, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang menggunakan prinsip-prinsip dasar Al-Qawaid Al-Usuliyah dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad kolektif dengan menggunakan metode yang pertama, menyatukan pendapat yang berbeda, memilih pendapat yang lebih kuat argumentasinya, menganalogikan masalah yang dihadapi muncul dengan masalah yang telah diselesaikan, hukumnya diatur dalam kitab-kitab fikih, dan istinbati adalah cara yang digunakan ketika tidak dapat dilakukan dengan cara ilhaqi karena tidak ada persamaan pendapat. Dalam Al-Kutub Al-Muttabarah, metode istinbati dilakukan dengan menerapkan metode qiyas, ihtisan, sa'at, al-jari'ah. Baik, langsung saja kesimpulan dari materi saya, yaitu fatwa merupakan jawaban dari pertanyaan maupun anjuran dari mufti terhadap masalah atau keresahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Fatwa dapat diminta secara perorangan maupun dilakukan secara berkelompok. Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sebuah fatwa tidak mendapatkan saksi hukum. Saksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah saksi sosial. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang urgensi fatwa dan lembaga fatwa dalam ekonomi syariah di Indonesia. Apabila ada yang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.